Halo teman-teman, hari ini aku akan berbagi cerita Sultan Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel. Jadi kisah penaklukan Konstantinopel melalui Sultan Al-Fatih ini adalah salah satu peristiwa paling monumental dan bersejarah ya. Dan hingga hari ini kita bisa menyaksikannya, yaitu berupa peninggalan benteng yang bekas dulu zaman Bizantium. Nah, latar belakangnya adalah Konstantinopel yang sekarang itu disebut dengan Istanbul, ibu kota Kekaisaran Bizantium waktu itu. Hari ini menjadi ibu kotanya Turki, itu salah satu kota strategis ya yang menjadi penghubung Eropa, Asia, serta pusat perdagangan dunia. Banyak penguasa muslim itu sejak masa Muawiyah bin Abu Sufyan hingga Sultan Murad II mencoba menaklukkan ya, namun gagal karena pertahanan kota ini sangat kuat sekali. Rasulullah itu pernah bersabda, sungguh Konstantinopel itu akan ditaklukkan sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkannya. Dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang menaklukkan Konstantinopel itu. Ini masuk dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi hadis inilah yang mengilhami Sultan Al-Fatih itu terus semangat untuk menyiapkan penaklukan Konstantinopel. Nah, persiapan Sultan Mehmed II atau Al-Fatih ini naik tahta tahun 1451, itu beliau ketika itu baru 19 tahun ya. Jadi beliau ini membangun benteng besar di tepi Bosporus bernama Rumeli Hisari. Jadi Bosporus ini adalah selat yang memisahkan ya antara Konstantinopel itu sendiri. Nah, untuk tujuan membangun benteng ini untuk memutus suplai bantuan ke Konstantinopel. Nah, mempersiapkan meriam raksasa itu namanya Basilika Cannon ya. Jadi ini senjata meriam besar sekali yang memang sudah dirancang oleh ahlinya untuk bisa menembus tembok Konstantinopel yang sangat tebal. Karena beberapa penaklukan sebelumnya itu selalu gagal menembus tembok tersebut ya. Dan beliau juga menyiapkan armada laut dan pasukan darat sekitar 150.000 orang. Kemudian serangan dimulai itu tanggal 6 April ya 1453, itu pengepungan Konstantinopel itu baru dimulai. Jadi Bizantium itu bertahan dengan tembok Theodosius yang terkenal kokoh. Jadi serta rantai besar yang menutup selatan emas ya di Golden Horde tadi itu. Di bawah lautnya itu terdapat rantai besar itu menghalau kapal-kapal yang coba masuk mendekat ke Konstantinopel ya. Nah, Al-Fatih itu melakukan strategi brilian ya. Jadi beliau bukannya mendekati dengan kapal, tapi kapalnya digelindingkan ya ke daratan dengan jalan kayu yang dilumuri minyak. Jadi kapalnya itu naik ke darat, didorong ya waktu itu untuk menyeberang. Nah, jadi sehingga kapal-kapal eh, Al-Fatih ini bisa masuk ke Golden Horde tadi ya dari jalur darat. Hal ini membuat Bizantium terkejut. Pertempuran dan penaklukannya, meriam besar tadi terus menembaki tembok Konstantinopel. Kemudian pasukan muslim itu melakukan serangan berulang kali meski mendapat perlawanan sengit ya. Tanggal 29 Mei 1453 serangan besar-besaran itu diluncurkan. Jadi setelah pertempuran sengit, pasukan Utsmani ini akhirnya berhasil menembus tembok. Jadi Kaisar Bizantium terakhir waktu itu Konstantin 11 gugur di medan perang ya. Jadi Konstantinopel secara resmi masuk ke tangan eh, Utsmani ya, menjadi Sultan Al-Fatih. Nah, setelah penaklukan, Sultan Al-Fatih tadi masuki kota dengan penuh wibawa. Jadi dia melarang penjarahan barang berlebihan dan memberi perlindungan bagi warga. Jadi warganya yang ditaklukkan itu bukan malah dibunuh, tapi diberi perlindungan. Kemudian gereja Hagia Sophia yang saat itu adalah gereja ya diubah menjadi masjid hingga hari ini menjadi simbol dari Turki itu sendiri. Jadi Konstantinopel itu kemudian diganti namanya menjadi Islambol atau kemudian kita kenal dengan Istanbul dan dijadikan ibu kota Kesultanan Utsmani. Jadi dengan jatuhnya kota ini berakhir pula Kekaisaran Romawi Timur ya, Bizantium yang sudah lebih dari 1000 tahun. Bayangin 1000 tahun yang mereka itu menguasai Konstantinopel. Dampak besarnya dari penaklukan ini adalah dianggap sebagai titik akhir abad pertengahan dan abad modern ya. Jadi jalur perdagangan darat ke Asia itu ditutup sehingga bangsa Eropa itu mencari jalur laut yang lain ya. Jadi memicu era penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Christopher Columbus, Vasco da Gama. Nah, Istanbul itu berkembang menjadi pusat peradaban Islam dan kekuatan dunia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.